Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Untuk itu, kita harus mengetahui dahulu apa sih pengertian dari jujur ini. Nah, dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidiku atau asidik yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Sedangkan menurut istilah, jujur ini merupakan kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati. Nah, Imam Al-Ghazali membagi jujur ini menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Jujur dalam niat atau berkehendak ini merupakan tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakan, melainkan dorongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan. Nah, jujur dalam perkataan atau lisan ini merupakan kesesuaian antara berita yang diterima dengan yang disampaikan. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita-berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia merupakan termasuk orang yang jujur. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah ini merupakan beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, anak-anak ibu semua, jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanahkan, baik itu berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut juga dengan al-amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, orang yang benar dan jujur. Nah, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis mengenai pelaku jujur ini. Yang pertama yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anahu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha kabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, juga terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Kemudian juga terdapat di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke syurga. Dan senantiasa seseorang yang berlaku jujur dan selalu jujur, maka ia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berkata dusta, karena kedustaan akan menuntunmu kepada kejahatan, dan kejahatan akan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, maka ia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian menerapkan perilaku jujur. Nah, jujur ini merupakan perilaku yang sangat mulia. Jujur merupakan sifat yang wajib ada pada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga separuh gelar kenabian akan diberikan kepada orang yang senantiasa selalu berperilaku jujur. Nah, ada beberapa contoh penerapan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meminta izin kepada orang tua jika hendak keluar rumah. Nah, jika hendak kita keluar rumah, kita harus meminta izin kepada orang tua kita supaya orang tua kita mengetahui kalau kita berada di luar rumah dan kemana, supaya orang tua kita juga tidak susah mencari kita kan. Yang kedua yaitu tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang tua kita. Misalnya kita pengen beli itu tetapi sekali tidak boleh. Jadi kita harus melihat kondisi orang tua kita baru kita pengen beli ini dan atau meminta kepada orang tua kita. Yang ketiga yaitu mengembalikan uang sisa jajan kita kepada orang tua kita meskipun orang tua kita tidak mengetahui. Misalnya kita diberi jajan ke sekolah kepada orang tua kita, nah nanti kan ada sisanya. Alangkah baiknya jika kita memberikan kembali kepada orang tua kita. Kemudian melaporkan hasil belajar kita kepada kedua orang tua kita meskipun hasil belajar tersebut kurang memuaskan. Yang selanjutnya tidak menjanjikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu untuk memenuhi janji tersebut. Nah, alangkah baiknya jika kita berjanji itu semampu kita. Yang kemudian mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan kita datang ke sekolah. Misalnya kita datang terlambat ke sekolah, nah nanti kan pasti guru kita akan bertanya kepada kita alasan kita mengapa kita terlambat ke sekolah. Nah, alangkah baiknya jika kita berkata jujur, misalnya ban sepeda kita bocor atau apalah, kita berkata sesuai dengan yang terjadi pada saat itu, tidak berbohong. Kemudian memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalangi kita. Misalnya kita diundang oleh teman kita untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Nah, ketika kita memang tidak ada halangan untuk hadir, maka sebaiknya kita memenuhi undangan tersebut. Kemudian tidak meminta atau memberi jawaban kepada teman ketika ujian. Nah, alangkah baiknya jika pada saat ujian itu kita memang seharusnya berperilaku jujur. Misalnya kita tidak boleh mencontek, atau misalnya teman kita bertanya kepada kita, kita tidak boleh memberikan jawaban kita kepada teman kita karena itu bukan merupakan sifat jujur. Kemudian mengembalikan barang yang ditemukan di jalan. Misalnya kita menemukan sebuah dompet di jalan. Nah, alangkah baiknya jika kita mengembalikan dompet tersebut. Misalnya kan di dalam dompet tersebut pasti ada identitas atau KTP dari orang tersebut. Nah, alangkah baiknya kita mengembalikannya lagi karena itu merupakan sifat jujur. Kemudian membayar sesuatu sesuai dengan harga atau yang telah disepakati. Misalnya kita membeli sebuah barang di pasar, setelah kita tawar-tawar, penjual tersebut sepakat dengan kita harganya segini. Nah, alangkah baiknya kita membayarnya sesuai dengan kesepakatan tanpa membayar sesuatu sesuai dengan harga atau yang telah disepakati. Misalnya kita membeli sebuah barang di pasar, setelah kita tawar-tawar, penjual tersebut sepakat dengan kita harganya segini. Nah, alangkah baiknya kita membayarnya sesuai dengan kesepakatan tanpa mengurangi. Kemudian apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku jujur ini? Nah, yang pertama hikmah yang dapat kita ambil ini, dengan kita berperilaku jujur, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan kita berperilaku jujur, perasaan kita menjadi tenang. Misalnya saja kayak kita menemukan dompet tadi kan, kalau misalnya kita berkata jujur, pastinya kita akan tenang, tidak akan merasa gelisah. Dan jikalau sebaliknya kita tidak berperilaku jujur, misalnya ditanya orang apakah kamu menemukan dompet ini, dan kita sebenarnya menemukan tapi kita menjawab tidak, maka perasaan kita tidak akan tenang karena kita akan dihantui oleh rasa takut, karena itu bukan merupakan hak milik kita. Kemudian mendapat balasan pahala yang besar. Nah, orang yang selalu berperilaku jujur maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapatkan keuntungan di dalam hidupnya. Kemudian selamat dari bahaya dan azab
siksa neraka. Nah, orang yang selalu berperilaku jujur ini akan dijauhkan dari azab neraka. Kemudian terciptanya kerukunan antar sesama. Di dalam suatu masyarakat tersebut, jika masyarakatnya selalu berkata jujur atau bersikap jujur, maka di dalam suatu masyarakat itu akan tumbuh persatuan atau kerukunan. Dan sebaliknya, jika misalnya dalam suatu masyarakat itu terdapat banyak orang yang susah sekali untuk berperilaku jujur, maka masyarakat tersebut bisa jadi akan terpecah, tidak akan tumbuh kerukunan atau persatuan di dalam masyarakat tersebut. Kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seperti tadi, misalnya kita seperti menemukan dompet tadi. Misalnya jika kita berkata bohong, padahal sebenarnya orang itu tahu kalau kita menemukan dompet tersebut. Nah, jika kita berkata bohong, pasti orang tersebut tidak akan percaya lagi kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita selalu berkata sesuai dengan keadaan, misalnya kita emang menemukan dan mengembalikannya lagi, maka orang tersebut akan selalu percaya kepada kita. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.